Apa benar ya salah satu diri kita ini sudah dibisikin setan atau sudah dihasut setan, katanya diri kita ini jadi kayak sumbu pendek. Oh. Artinya orang ngomong sedikit jadi gampang emosi dalam hal Merasa apapun. dirinya yang diomongin. Merasa dirinya juga paling benar. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Habib guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tiada manusia yang paling mampu mengendalikan amarah selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bisa mengendalikan dirinya, manusia yang paling bisa mengendalikan emosinya. Bahkan beliau ini adalah manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta belajar dari beliau bagaimana beliau menahan amarahnya. Maka dikatakan apabila ada seorang gampang marah alias sumbu pendek, apakah itu indikasi daripada dia digoda syaitan? Secara agama betul. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan ketika engkau dalam keadaan marah maka berwudu'lah. Ketika engkau dalam keadaan marah maka fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Engkau berta'awudz meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Berarti orang yang sedang marah sedang digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan sehingga gampang marah. Cuma diingatkan bahwasanya syaitan itu tidak bisa memercikkan api. Api itu dari manusia sendiri, dari hawa nafsu. Syaitan hanya mengobarkannya sehingga membesar amarah tersebut. Amarah berawal daripada hawa nafsunya seseorang. Ketika dia sudah marah, ditimbulkan semakin besar oleh syaitan sehingga akibatnya sangat besar sekali. Maka mudah marah bisa jadi dari hawa nafsu. Yang kedua dikobarkan oleh syaitan sehingga berta'awudz dalam keadaan berdiri, duduk, kemudian berbaring, berwudu. Kemudian yang ketiga ternyata dari sisi medis ada juga hubungannya. Gampang marah dengan kesehatan. Orang yang gula darahnya rendah maka dia subhanallah bisa jadi gampang marah. Makanya ada orang ketika di bulan Ramadan gampang sekali marah-marah. Kenapa? Lagi puasa. Semakin puasa semakin gampang marah-marah. Subhanallah. Ketika tidak puasa bagus moodnya. Tapi ketika dia puasa tidak bagus moodnya. Senggol bacok. Kenapa? Ternyata gula darahnya sedang rendah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Ustaz Syam, ada pendukung saya. Sama kita berarti. Ya sama ya. Jamaah. Yeay. Ayo, jangan senang dulu. Sekarang waktunya kasih musik tegang. Duk, 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 duk. Karena waktunya Ustadz Maulana bertanya. Wow. Ustaz bertanya. Kami siap jawab. Ini berubah-ubah sih. Ya. Iya. Ustaz bertanya. Kami siap jawab. Kami siap jawab. Ustaz bertanya. Kami siap jawab. Oke, yang mana yang mau ditanya? Tadi udah ini bukan? Tuh. Oh masih. Yang mana? Ya, Ibu. Iya, Ibu. Berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Berdiri. Udah. Ibu dengan siapa? Namanya? Ibu Azizatul Ma'rifah. Panggilannya? Aziza. Ibu Aziza. Bu Aziza. Ya. Dari Majelis Taklim apa? Nurul Jana. Bajunya dibeli di mana? Pasar Kembang. Saya tanya. Iya. Amrin. Tamrin. Amrin. Ibu punya baju putih ada berapa? 2. 2. Udah mau beli lagi? Enggak. Tapi kalau ada diskon mau beli nggak? Boleh. Hihi, perempuan banget nih. Biasa, maaf. Biasa nggak tergoda dengan, wow sampai kalap beli sesuatu. Karena diskon. Karena ya murah dan sebagainya. Oh diambil semua. Padahal nggak butuh. Bukan, pernah nggak? Pernah. Kenapa Apalagi bisa? kalau 70%. Ibu panjang angan-angan. Jarang soalnya 70% diskonnya. Iya, Ibu Aziza makasih banyak. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ibu Aziza. Silakan penjelasannya Ustadz Maulana, jawabannya gimana harus? Saya sebenarnya mau tunjuk laki-laki. Tapi laki-laki jarang belanja. Iya. Tapi sekali belanja lama.
Mahal tuh, sekali belanja mahal. Benar Ibu. Karena laki-laki tidak pernah nawar. Ya. Kalau perempuan nawar sampai bertengkar sama penjualnya. Ada jeratan setan yang namanya lapar mata. Sehingga membeli barang yang tidak terlalu penting itu bagian daripada bentuk asutan setan supaya kita menjadi saudaranya. Siapa yang mau menjadi saudaranya Habib? Saya. Siapa yang mau jadi saudaranya Ustaz Sam? Saya. Siapa yang mau jadi saudaranya Mas Padli? Saya udah saya sendiri dong berarti ya. Pertanyaannya, siapa yang mau bersaudara dengan setan? Kita hampir angkat tangan saat kirain bersaudara sama saya gitu. Kan tadi Ustadz Syam, Ya. Habib, saya. Kenapa setan yang terakhir Ustadz Maulana belum? Tahu nggak? Salah satu bentuk jeratan setan dengan adanya perbuatan yang sia-sia yang membuat terjadinya mubazir. Beli sesuatu yang tidak berguna, innal mubazirin ihwan sayatin. Jadi bersaudara dengan setan kalau melakukan alia mubazir. Tolong yang di rumah, bongkar lemarinya. Lihat isinya, ada gak baju yang tidak terpakai? Mending sedekain. Daripada tinggal doang. Nih. Mohon maaf ya, sesuatu yang lebih baik sedekahkan. Karena jangan sampai timbul. Ingat ya, kepada yang di rumah. Pikirkan kalau mau belanja, ini dibutuhkan atau hanya keinginan. Belilah sesuatu menurut kebutuhan, bukan karena keinginan. Karena kalau keinginan, wah ini setiap warna, ini harus ada warna ini, warna ini, warna ini, warna ini. Nah, ini bahaya. Makanya sebaiknya kita harus memikirkan atas apa yang kita mau belanjakan. Jangan sampai melakukan hal yang mubazir, bahkan bisa menimbulkan kesombongan. Ya angku merasa lebih bagus, ujub. Kenapa? Dia bagus banget. Ya jelek. Jamaah. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, ayo lebih bijak dalam berbelanja. Jangan sampai justru kita masuk jeratan setan. Tapi prakteknya wanita tuh susah Ustadz. Ya kenapa? Setiap mau kondangan walaupun bajunya satu lemari penuh, bilangnya nggak punya, mau beli, terus mau dikasih sumbangan, enggak, suatu saat nanti itu akan kepake katanya. Itu alasannya. Itu alasannya. Ya Allah, berarti berteman sama ngaku sendiri alhamdulillah. Bukan berteman. Iya. Saudara. Saudara nauzubillah min zalik. Jamaah. Mohon maaf Ibu ya, kita lanjut lagi nih sekarang nih. Saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya yang sebelah sini. Ya oke, mana ini? Wah ini dia di pojokan nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci dari Taklim. Suci. Bohongnya mengaku suci. Namanya itu. Silakan Ibu. Ibu deg-degan langsung grogi. Salah ngomong nih ntar. Silakan Bu. Ya, saya Suci dari Taklim Al Barokah Saribumi, Karawaci, Banten, Tangerang. Tepuk tangan dong. Namanya Suci. Iya silakan Bu Ibu. mau minum dulu nggak Bu? Jantungan takutnya. Silakan Ibu. Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Boleh Ibu. Apakah benar salah satunya hasutan setan kepada para suami adalah melihat istri orang lain lebih cantik daripada istri sendiri? Dan apakah ada amalan yang kita bisa baca untuk para suami agar terhindar dari hasutan setan itu? Nah lu. Iya itu betul Ibu. Dia suaminya mata baskom. Udah itu aja Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu. Kami guru ke satu Maulana Muhammad Aswali serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 20 21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Kalau berbicara tentang hasutan ataupun godaan syaitan, maka kita tidak akan pernah terlepas dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa alaihissalam yang digoda oleh iblis ketika masih ada di surga. Bayangin Bu, betapa banyak buah-buahan yang enak, betapa banyak makanan yang enak yang diperbolehkan. Kenapa malah bisa mendekati yang satu doang yang dilarang? Subhanallah. Padahal yang tidak dilarang jauh lebih banyak dan jauh lebih enak. Subhanallah. Maka kita tidak akan pernah terlepas daripada godaan syaitan tersebut. Sebelum nikah ada godaannya, setelah nikah ada godaannya. Sebelum nikah cantik sekali dilihat calonnya, setelah menikah calonnya orang jauh lebih cantik dilihat daripada istrinya sendiri. Adakah amalannya? Amalannya maka kata ulama, puaskan pula matanya suami, puaskan pula perutnya suami, puaskan pula daripada di bawah perutnya. Tapi ada yang lebih penting itu, puaskan hatinya suami. Subhanallah. Kenapa? Dikatakan oleh Mahatma Gandhi, walaupun beliau ini bukan tokoh Islam, tapi beliau mengagumi sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Muhammad adalah orang yang paling hebat. Kenapa? Karena membawa agama Islam bukan dengan pedangnya, tapi dengan akhlaknya. Kalau dibawa dengan pedang, ada pedang yang lebih tajam, maka kalah pedangnya Muhammad. Tapi Muhammad membawa dengan akhlaknya sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau ibu mengandalkan kecantikan, maka ada yang lebih cantik dari ibu. Tapi kalau Anda mengandalkan akhlak, maka itulah yang membuat memikat. Masya Allah. Tapi kalau ibu suci, laki suaminya nggak bakalan pindah ke lain hati ya Bu Kenapa? ya. Tuh lihat senyumnya aja, luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu suci. Oke kita lanjut lagi jamaah. Satu lagi yo yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini. Bisa nggak kali ini saya nunjuk? Boleh. Nih yang mana? Ibu dari tadi diangkat tangan, kasihan. Ya. Ya ibu berdiri boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kira ibu ini mau wabarakatuh. Saya izin bertanya Ya. untuk Ustaz Muhammad Syihab. Oh Habib, Muhammad maaf, Sahab. ya, maaf. Bapak boleh duduk, bukan Bapak yang ditanya. Iya silakan. Silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, ada yang mau hijrah orang tapi dia ragu-ragu. Ragu-ragu, Ibu. Karena merasa banyak banget dosanya gitu ya. Merasa banyak dosanya, tapi dia pede bahwa Allah itu Maha Pengampun. Masya Allah. Nah, itu apakah bisikan setan? Itu yang saya tanyakan. Oh itu aja Ibu. Dia ragu-ragu atau dia pede nih? Ah. Dia ragu, Tapi pede juga. tapi pede juga. Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun, Maha Penyayang Pengampun. kepada hambanya. Iya, itu aja Ibu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu. Kapan-kapan nanti kita diundang nanti. Ustadz Maulana enggak, yang lain belum soalnya. Silakan Bib. Orang hijrah. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Jadi di neraka atau di surga? Surga. Ini cuman jamaah Islam itu indah, yang ngaku banyak dosa masuk surga. Ya. Artinya kita ini banyak dosa. Kalau ibu tadi tanyakan pertama ragu-ragu misalnya. Ragu-ragu untuk hijrah, merasa diri banyak dosa itu salah besar. Namanya teis. Itu namanya putus asa.
putus asa ini kerjaan godaan daripada syaitan. Kemudian ada orang yang pede mau hijrah tapi pede banget. Allah maha pengampunan. Memang harus seperti itu. Dalam bahasa Jawanya optimis. Hah? Bahasa Indonesia itu. Oh bahasa Indonesia? Iya. Ya, itulah. Jadi memang orang itu harus optimis, harus pede. Kenapa? Saya sudah banyak dosa, ragu-ragu hijrahnya. Salah, tambah digoda sama syaitan. Sehingga dia jauh daripada hijrah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala untuk membangun optimis kita untuk taubat itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Qul ya ibad. Ibu sehat. Sehat Ibu, ya Allah Ibu. Iya, sehat. Dia lagi meresapi, Bib. Saking meresapinya sampai meresapi. Dia Meresapi. Ya duduk yuk. Apa? Ya, itu Abi belum selesai. Itu saking optimisnya dia. Ya. Maka kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang suruh optimis itu siapa? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada Nabi, katakan sama orang yang banyak dosa. Contoh ibu-ibu, jawab sentak. Kalau saya bilang Ustadz Maulana banyak dosa. Banyak gak dosanya? Banyak gak dosanya? Berarti dosa saya sedikit? banyak juga. Artinya kalau saya bilang beliau banyak dosa, belum tentu beliau banyak dosa. Mungkin saya yang paling banyak dosanya. Kenapa? Nggak boleh manusia ngejas orang. Masya Allah, benar. Allah saja nggak ngejas. Allah sampai bilang apa? Katakan sama orang yang banyak dosa. Jangan pernah putus asa Pak. Kalau banyak dosa jangan. Sabar ya. Tepuk tangan buat guru kita Abi Muhammad Syah, Masya Allah. Dan ini buat semua jamaah yang ada di studio spesial yang mewakili jamaah yang ada di rumah. Biar nggak tegang belajarnya. Saya mau bagi-bagi hadiah bareng. Wah. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen kuis untuk jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya, Masya Allah. Di depan kita sudah ada perwakilan 5 jamaah yang ikuti kuis Dengan Islam ibu itu siapa? udah. Ibu Rosida. Oke. Dengan ibu siapa? Rida. Hah? Sahrida. Sahida, Ibu. Enok. Eno, Ibu Juhaina. Juaina, Pak Toto. Pak Toto. Dia menjelaskan sendiri namanya Jadi sebentar Pak Toto. langsung jawab. Oke. Nggak ada perkenalan lagi. Ntar dulu sebentar, saya mau nanya dulu. Udah pada siap belum? Udah siap mental? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Kalau seandainya salah, Ibu langsung ke belakang. Kalau udah bener, boleh duduk. Oke? Dan kalau benar langsung dapat hadiah. Benar. Oke, udah siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Siapa nama ibu saya? Siapakah nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, betul. Dapat hadiah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Oke, Ibu boleh duduk. Lanjut yang berikutnya, maju ke depan. Oke, pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah ayat dari surah An-Nisa? Surah An-Nas, maaf. An-Nisa kebanyakan. Surah An-Nas. 6. 6, betul. Dapat hadiah. Ya Allah, Ibu. Maju lagi, Bu. Biar nggak terlalu 6 gitu ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah apa nama sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib? Rawatib. Salah. Mbak masuk belakang. Pindah. Ibu Pindah, sih oke. dengerin jawabannya. Yang berikutnya, berapa jumlah Asmaul Husna? 99. 99, betul. Tepuk tangan dong. Hadiahnya Ibu, Bu, Ibu. hadiahnya Bu. Ibu. Oke, Bapak maju. Ibu masih sini Ibu. Ibu masih di sini. masih dikasih Oke. kesempatan, Bapak, Ibu. oke ya. Pertanyaan yang berikutnya, apa arti dari kata Alhamdulillah? Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Terima kasih banyak. Oke, Ibu yang tadi masih belum dapat. Udah selesai kita pulang semuanya. Oh iya, belum. Apa nama sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib? Qabliyah. Sholat apa Bu?
Qobliyah. Aduh, tempel bibirnya kesetrum. Ya, sholat qobliyah betul, tepuk tangan dong. Ya Allah, Ya Allah. ada listriknya. Nomor 7. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi ya pembahasan kita bersama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya.